Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Budi Oktavian dalam course Mobile Programming Android. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat Hello World di Android dengan Kotlin. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat video pembahasannya. Untuk membuat landing page, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project baru di Android Studio. Pertama, kita klik icon Android Studio yang ada pada Mac kita. Seperti ini. Lalu klik menu Start New Project Android Studio. Seperti ini. Di sini saya akan mencoba membuat empty activity dengan cara mengklik add no activity. Artinya kita akan membuat activity secara manual. Lalu klik button next. Lalu kita berikan nama project. Di sini contohnya saya menggunakan nama belajar dengan package seperti ini. Lalu pastikan lokasi untuk menyimpan project sudah benar. Seperti ini. Dan pastikan sudah menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Untuk minimum API level Android yang kita butuhkan, di sini saya akan membuat minimum API level dengan 24. Lalu klik finish. Tunggu sampai proses sinkronisasi Gradle pada Android Studio kita selesai. Setelah selesai proses sinkronisasi untuk project Android kita buka terlebih dahulu folder manifest, lalu klik menu Android manifest seperti berikut. Di sini kita akan melihat kita belum mempunyai activity apapun. Selanjutnya, kita akan coba membuat layout terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan, New, Directory, lalu ketik layout, seperti ini. Lalu kita pilih menu Layout Resource File, seperti ini. Di sini saya akan membuat layout view dengan nama activity_main dengan root element linear layout. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat satu text view dengan tipe text view, text, lalu kita berikan nama. Untuk mengganti nama, kita bisa membuka file string resource. Lalu di sini kita buat variabel baru dengan nama text dengan value hello. Lalu kembali lagi ke file activity main dan kita ganti value-nya dengan variabel yang sudah kita buat seperti ini.
Selanjutnya, untuk memperbesar ukuran teks, kita bisa menggunakan text size seperti ini. Untuk melihat tampilan, kita bisa melihat pada tab desain seperti ini. Selanjutnya, kita buat kelas Kotlin pada folder Java sebagai representasi dari view yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan cara klik kanan pada package id.kotlin belajar, lalu pilih Kotlin file atau class, lalu kita buat nama main activity seperti ini dengan tipe class, lalu klik OK. Selanjutnya, kita extend class main activity dengan app compat activity seperti ini. Jika kalian lihat di sini ada warning bahwa activity belum diregister, maka kita harus kembali ke file Android manifest, lalu kita register activity kita di dalam tag application seperti ini. Dikarenakan activity tersebut adalah activity utama pada aplikasi kita akan menambahkan default intent filter seperti ini. Lalu berikan tag action dengan name android.intent.action.main. Lalu tutup tagnya dan juga menambahkan kategori dengan nama android.intent.category.launcher seperti ini. Dengan begitu, maka activity yang sudah kita buat telah didaftarkan pada Android manifest, sehingga ketika kita menjalankan aplikasi, maka Android akan mengetahui bahwa ini adalah entry point dari aplikasi kita. Selanjutnya kita kembali lagi kepada file main activity, lalu kita override fungsi onCreate seperti ini, dan kita set content view dengan view yang sudah kita buat, yaitu activity main seperti ini. Untuk menjalankan aplikasi kita bisa mengklik menu Run, lalu klik Run App. Tunggu sampai emulator terbuka, dan tunggu kembali sampai aplikasi kita siap di-build dan di-run melalui Android Studio. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat action listener sederhana dengan menggunakan Android. Pertama, kita buka kembali project kita. Lalu kita buat file dengan nama activity main seperti ini. Selanjutnya, di dalam file activity main, kita tentukan root layout dengan linear layout seperti ini. Dan kita buat default button menggunakan material button. Untuk menambahkan Google Material Button, kita bisa menambahkan dependensi pada file Gradle kita di dalam modul app dengan dependensi seperti berikut ini. Lalu, setelah kita menambahkan dependensi, maka kita bisa menggunakan material button seperti ini. Setelah menggunakan material button,
kita berikan dulu nama variabel pada material button dengan nama button klik, seperti ini. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa menggunakan margin. Di sini saya memberikan margin ukuran 8 dp. Untuk memberikan nama label pada button, kita bisa menggunakan Android text seperti ini. Dan kita bisa menginput value baru seperti berikut ini. Selanjutnya, setelah kita input value baru dengan nama value action listener dan value-nya adalah klik, lalu kita bisa menambahkan beberapa kosmetik seperti text color untuk penamaan label pada button kita dan background pada button. Kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik tab design. Jika kita lihat ada satu button di sini dengan nama klik. Selanjutnya kita buka file main activity yang sudah kita buat. Seperti ini. Lalu kita inisialisasi variabel button klik tersebut dengan perintah seperti ini. Find view by ID dengan tipe button dengan ID atau variabel button klik. Lalu kita panggil fungsi click listener seperti ini, set on click listener. Lalu kita jalankan. Di dalam fungsi tersebut kita ingin membuat sebuah message. Untuk membuat sebuah message di Android ada dua cara, dengan menggunakan toast atau dengan menggunakan snack bar. Untuk cara penggunaan dengan snack bar saya akan menjelaskan pada sesi berikutnya. Kita bisa menggunakan toast seperti ini, toast, lalu panggil fungsi make text dengan parameter yang pertama adalah konteks. Konteks di sini adalah activity kita. Maka kita berikan nama this, lalu message-nya di sini kita bisa menggunakan contohnya halo, lalu panjang dari toast-nya. Berapa lama toast tersebut akan ditampilkan di aplikasi kita. Di sini saya menggunakan panjang yang pendek, short. Artinya tidak terlalu lama untuk ditampilkan. Terakhir, kita panggil fungsi show. Setelah itu, kita coba jalankan aplikasi kita. Dengan mengklik menu Run App, lalu kita lihat pada emulator kita. Maka tampilan yang akan kita lihat adalah sama seperti file layout yang ada pada activity kita. Seperti ini. Untuk memanggil toast di dalam listener, kita cukup men-tap button klik yang ada pada emulator. Seperti ini. Berikutnya kita akan membuat button yang sama, namun dengan message menggunakan snack bar. Pertama, kita kembali lagi ke file activity main. Seperti ini. Lalu tambahkan button baru dengan ID button klik snack seperti ini. Lalu kita atur lagi tampilannya menggunakan margin supaya tidak bertabrakan dengan tampilan sebelumnya. Lalu kita berikan value dengan nama snack. Untuk membuat value, kita bisa input seperti biasa pada menu layout string. Seperti ini. Lalu tambahkan properti yang dibutuhkan seperti text color, seperti contoh button sebelumnya, dan juga background. Seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya pada tab design. Maka akan ada dua button. Button yang sebelumnya kita buat dengan nama klik
dan button yang baru dengan nama snack. Selanjutnya kita buka kembali file main activity kita. Lalu kita definisikan root layout. Dikarenakan snack bar harus memanfaatkan root layout untuk membuat tampilan, maka root layout kita adalah linear layout. Seperti ini. Selanjutnya kita inisialisasi button baru tersebut dengan ID button klik snack, sama seperti inisialisasi button sebelumnya menggunakan find view by ID dengan tipe button. Lalu kita panggil fungsi yang sama, set on click listener. Namun di dalamnya kita menggunakan snack bar. Seperti ini. Snack bar, lalu kita panggil fungsi make dengan parameter yaitu root layout. Root layout adalah linear layout kita. Lalu message-nya, di sini message-nya saya membuat dengan nama hello snack, lalu panjang dari message si snack bar tersebut. Di sini saya menggunakan panjang yang sama dengan toast, yaitu length short. Dan terakhir, kita panggil fungsi show untuk menampilkan message dengan snack bar. Selanjutnya, kita run aplikasi kita dengan menu run app. Tunggu sampai aplikasi kita diinstal. Dan kita akan melihat tampilan yang sama seperti pada activity main file kita. Seperti ini. Selanjutnya, untuk menjalankan listener, kita bisa klik button snack tersebut. Seperti ini. Nah, begitulah cara membuat Hello World di Android dengan Kotlin. Mudah bukan? Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari arsitektur aplikasi Android. Step by step, dimulai dari activity sampai lifecycle. Sampai jumpa!